Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Ayu Dewi Arlita Tanjungsari, biasa dipanggil Dewi. Saya berasal dari Denpasar, Bali. Saat ini saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan anak 2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya kenapa saya memeluk agama Islam. Pada dasarnya saya terlahir dari keluarga yang berbeda agama. Jadi ayah saya beragama Hindu dan ibu saya beragama Muslim. Kenapa saya dulunya Hindu? Ya karena saya mengikuti agama ayah saya. Nah, kemudian saya mendapatkan hidayah ketika tahun 2013 saya memutuskan untuk masuk Islam. Nah, di situ tuh di perjalanan dari tahun 2012 ke 2013 ada orang yang bilang ke saya, kalau kamu agamanya Hindu, kamu tidak akan bisa mendoakan ibu kamu, gitu ceritanya. Jadi dari situ saya hati saya tuh kayak terketuk ya. Memang sih agama saya sekarang Hindu. Bagi saya dulu semua agama itu sama gitu. Mau saya Hindu atau Islam, kalau saya berdoa, kalau di ajaran saya dulu itu kita bisa mendoakan gitu loh. Nah, tapi ada satu orang ini saudara saya yang bilang ke saya, kamu kalau beda keyakinan tidak akan bisa mendoakan ibu kamu seperti itu. Nah, dari situ saya mulai agak sedikit kayak gelisah, sedih gitu. Di satu sisi itu ayah saya, di satu sisi itu ibu saya gitu. Jadi suatu hari saya dimimpiin sama almarhum ibu saya. Di situ ibu saya mengajak saya buat ayo gitu, mengajak saya untuk kayak ngajak ayolah ikut ibu gitu. Tapi entah kemana, cuman nggak ngomong gitu loh. Ayo ikut ibu aja gitu. Tapi beliau dengan nada diam, tapi saya paham beliau ingin mengajak saya gitu. Dari situ saya mulai belajar sholat. Saya melihat ibu saya sholat tuh gimana. Cuman memang saya tidak bertanya doanya seperti apa. Jadi paling tidak saya tahu bagaimana cara sholat gitu. Yang pada umumnya ya. Nah kemudian dengan keinginan tahuan saya sendiri, akhirnya saya googling. Dari situ saya belajar. Pertama-tama saya belajar dari apa sih Islam itu? Tuhannya itu siapa sih? Terus saya belajar nabinya itu siapa saja, malaikatnya itu siapa saja. Dan di Islam itu ada rukun Islam, rukun iman, seperti itu. Dari situ saya semua googling, saya baca apa yang saya tahu di Google, seperti itu. Nah, setelah itu yang membuat hati saya, sepertinya memang saya harus masuk Muslim. Jadi ayah meninggal itu saya usia 12 tahun, saya kelas 6 SD. Jadi memang saya agama Hindu pun baru betul-betul yang namanya belajar itu ketika saya usia 15 tahun, Kak. Jadi saya baru memahami itu ya ketika sudah menginjak usia remaja sampai saya tamat kerja. Jadi usia saya 22 tahun. Nah itu, jadi saya baru memahami Hindu itu dari usia 15 sampai 22 atau 23 itu lupa saya. Karena saya memutuskan, pokoknya saya masuk Muslim itu usia saya 23 tahun. Saya lebih yang karena saya sudah membaca, saya sudah googling. Karena memang di sana pun saya tahu bahwa orang Islam yang akan berada di depan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, begitu ya Kak ya. Jadi waktu kiamat nanti umat Islam itu barisan yang paling depan gitu. Itu yang membuat saya lebih bergetar gitu. Ya memang Islam itu udah paling baik gitu. Karena saya baca aja ya Kak ya. Terus dulu mungkin saya nggak netesin air mata gitu. Mungkin hanya bergetar, begini ya. Tapi setelah saya mendapatkan ilmu dari Irena Center, itu yang bikin saya mungkin bisa sampai meneteskan air mata gitu. Ya memang benar-benar adanya, bukan hanya bacaan yang saya baca saja gitu. Dan memang sudah ada. Kan pada waktu itu saya belum bisa
baca Al-Quran, belum mengerti betul apa isinya, kan seperti itu. Saya hanya baca lewat googling. Ya namanya orang kalau tidak dituntun kan tidak tahu ya Kak. Buku itu bisa saja dibaca setiap orang ya kan. Tapi kalau tidak ada yang menjelaskan ini tuh seperti apa, kita tidak akan tahu gitu. Bapak aku itu Hindu, di rumah saya pun ada, maaf ya Kak ya, kayak pelangkiran gitu. Kalau orang Hindu kan begitu, manifestasinya mereka berdoa itu menggunakan dupa dan bunga. Jadi saya tuh nggak tinggal di Bali langsung. Jadi ketika saya usia 15 tahun itu saya baru pindah ke Bali gitu. Ya saya lihat ya ibu saya sholat, ibu saya puasa seperti itu. Cuman saya tidak mengikuti. Jadi setiap setahun itu saya 4 kali. Jadi bolak-balik gitu loh Kak. Jadi nggak di Jawa aja, saya pulang ke Bali. Ketika saya ke Bali, saya diajak sama nenek kakek saya sama ayah saya berdoa. Pura begini loh caranya berdoa. Jadi kalau di rumah di Jawa saya melihat ibu saya seperti ini gitu, seperti itu Kak. Pada dasarnya memang saya tahu agama Islam itu memang dari kecil karena orang tua saya beda agama ya Kak ya. Nah terus saya pun juga baru dapat ilmunya bahwa katanya kalau ya saya nggak tahu juga sih ya, orang yang menikah beda agama itu jatuhnya zina. Saya juga kurang paham sih kalau itu kan orang tua saya ya, saya juga kurang paham masalah itu. Tapi ya gimana, orang tua sudah almarhum Kak. Bikin saya aduh kasihan ibu saya gitu. Makanya itu yang bikin saya masuk Islam ya karena saya ingin mendoakan orang tua saya, dan sampai sekarang pun saya ingin mohon ampun untuk almarhum bapak saya yang memang meninggal dalam keadaan non muslim gitu loh Kak. Semoga Allah mendengarkan doa saya juga gitu loh. Ya, kepikiran dari sana, benar-benar saya kepikiran yang namanya, karena kan memang saya cenderung lebih dekat dengan ibu saya Kak. Karena bapak saya di Bali, ibu saya di Jawa. Dan biasa saya tinggal dengan ibu saya pun nggak lama. Saya dititipin ke nenek saya itu ketika saya usia 5 tahun sampai 10 tahun itu baru saya diambil lagi gitu. Jadi saya bolak-balik Kak. Jadi nggak bisa ngerasain yang namanya pure tinggal bareng ibu saya banget. Cuman kan namanya anak ya, pasti kan ada keterikatan gitu loh Kak. Dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat, puasa wajib, membaca Al-Quran. Nggak perlu mengeluarkan biaya gitu loh. Itu yang jadi concern saya juga gitu loh Kak. Cukup dengan kamu sholat wajib sesuai dengan aturannya gitu. Benar-benar yang sholat khusyuk dengan doa-doanya seperti itu, membaca Al-Quran gitu. Kalau di Hindu tuh enggak Kak. Setahu saya mereka bekerja untuk mengeluarkan karena untuk biaya ngaben itu besar, tidak murah. Kalau mereka dengan keadaan tidak ada uang, mungkin dikubur, tapi kan juga perlu biaya mereka gitu. Jadi banyak sekali yang bikin saya aduh, ternyata orang Hindu itu seperti ini ya gitu. Tuhan yang bikin saya bingung, banyak sekali juga dewa-dewanya. Memang Tuhannya satu, yaitu maaf nih Kak ya, saya sebut ya Tuhannya yang Widi. Mereka punya dewa-dewanya. Kalau saya artikan kalau dewa-dewanya itu kan seperti nabi lah mungkin ya, tapi nggak ada yang sama ya Kak ya, mungkin seperti itu. Tapi mereka menyembah mereka, berarti kan itu kan sama dengan Tuhannya gitu loh, yang mereka sembah gitu. Dewanya itu 3 Kak. Orang Hindu itu percaya dengan Brahma, Wisnu, Siwa. Dewa itu ada 3 itu Kak. Nah orang Hindu itu berdoa satu hari itu 3 kali, pagi pukul 6, siang 12, sore pukul 6. Jadi itu mereka berdoa di, kalau namanya tempat berdoanya mereka kan tergantung orangnya berkasta atau tidak ya. Tapi mereka biasa sebutnya merajan, bukan pura. Jadi pura itu khusus itu untuk dewa-dewa yang memang yang bertempat di sana gitu loh. Jadi di sini kan banyak pura. Kalau kita kan
masjid ya, masjid atau musola ya kan Kak, di mana orang itu bisa tempat suci lah, di mana rumahnya Allah gitu. Cuman satu sebutannya masjid atau musola, di mana kita bisa sholat di situ. Kalau di sini tuh, di sini pura apa, nanti dewanya ini beda, di sini pura apa dewanya ini gitu. Tapi memang di satu pura itu pasti selalu ada Brahma Wisnu Siwa gitu.